Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beberapa rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita menjadi media yang sangat strategis, sangat intensif untuk menunaikan ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki era 2003. Apa sudah kita usianya? 65. 65. Apa? Sampai bonus ya? Apalagi 27. Luar biasa. Sudah usia kita sudah banyak, sudah cukup ya. Jadi minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan bahkan tahun ke tahun, kita kadang-kadang tidak terasa. Perpindahan itu mengalir, dan perpindahan itu berjalan secara linear, berjalan secara rutin. Berganti hari pun kita tidak tahu, berganti bulan pun kita tidak merasakan, dan bahkan berganti tahun pun ini terjadi secara rutin. Tiba-tiba kita sudah usia ya di atas 50. Rasulullah usianya 63, tidak terlalu sepuh ya. Berarti masih sisa separuh separuh waktu Rasulullah. Luar biasa. Panjenengan sedaya, saya melihat masyarakat di sini panjang, banyak yang panjang usianya. Lebih-lebih di Cina, masyarakat Cina itu usianya rata-rata di atas 100 tahun. Kenapa ini Cina kok usianya panjang? Enggak aneh-aneh itu, enggak aneh-aneh. Kalau abah saya itu 99, nanti cukup sepuh. 99 Asmaul Husna. Saya iri pada abah saya itu. Jadi menjelang Sidoni itu mengundang seluruh putranya itu di drill dengan bacaan kalimat thayyibah. Biasanya kalau orang yang sedang meninggal, menjelang meninggal itu kan yang nunggu, yang nuntun gitu, yang bimbing kepada ya, yang nazar. Tapi kalau abah saya itu dituntun kita, anak-anaknya itu dituntun. Setelah dituntun kalimat thayyibah selesai itu langsung di situ. Jadi kita menyaksikan semua dan kita sangat berharap dan merindukan itu. Jadi kita jangan sampai yang satu itu lupa. Jadi ini kalimat thayyibah itu betul-betul menandakan sebuah sirru, mungkin husnul khatimah. Memang
hidup itu bagaikan menembus, menerobos lorong panjang yang tak terhingga. Hidup itu menembus, menerobos lorong panjang yang tak terhingga. Layaknya kita melewati sebuah lintasan hidup, sebuah lintasan hidup yang dipenuhi dengan dinamika dan tantangan. Itu hidup. Ada kalanya kita dihadapkan oleh medan budaya yang sangat terjal. Hidup itu kadang-kadang kita betul-betul dihadapkan pada medan budaya yang sangat terjal, berat sekali, naik. Tetapi kita berjuang terus-menerus untuk mendaki medan budaya yang sangat terjal itu sampai kemudian kita mencapai sebuah tujuan. Ada kalanya hidup itu kita dihadapkan pada medan budaya yang turun menurun. Mudah kita lalui. Kita tidak usah, kalau sepedahan itu tidak usah montel moyo-moyo, tapi tinggal melepaskan saja sudah turun sendiri. Tapi hati-hati, bahwa situasi seperti itu kita bisa jadi tergelincir dan terpeleset di dalam sebuah jurang. Enak tetapi bahaya. Tapi yang medan budaya yang sangat terjal tadi, resistensinya, bahayanya dalam kehidupan luar biasa. Tapi kenapa manusia itu usaha terus-menerus mendaki, mencapai sebuah tujuan yang sesungguhnya sangat berat sekali. Tapi yang ketiga, ada kalanya kita diperjumpakan dengan medan budaya yang mendatar, datar. Di sana tidak ada tantangan sama sekali. Di sana tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang memberatkan kepada kita. Tetapi di situ ada kemudahan-kemudahan dan kenikmatan-kenikmatan. Kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan datar, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang mempersulit kita. Tetapi di situ ada kenikmatan, ada kemudahan. Awas, jangan sampai lengah. Ya namanya kita mengevaluasi diri itu prosesnya itu. Kadang-kadang medan budaya terjal, kadang-kadang medan budayanya menurun. Tapi hati-hati kalau terpleset, kadang-kadang medan budayanya datar. Tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu kesulitan sama sekali. Tetapi di situ ada kemudahan-kemudahan dan kenikmatan-kenikmatan. Tapi awas, jangan sampai lengah kita, terjebak oleh kenikmatan, oleh kemudahan, oleh kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lengah, maka kita akan lupa kepada Sang Pemberi kenikmatan. Itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjal, menurun, dan mendatar. Itulah kehidupan. Di dalam sebuah kehidupan selalu kita juga dijumpakan oleh 3 momentum. Momentum yang silam, momentum yang lalu sebagai sebuah pengalaman hidup. Nah, momentum lama itu kan kita betul sakit muter lagi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, entah itu positif, entah itu negatif, betul sakit diputar kembali. Betapa beruntungnya aktivitas kita yang positif. Sebab aktivitas kita yang positif masa lalu, dia sudah tercatat menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya, jika amal pulau panjenengan sedaya negatif, maka amal negatif itu juga menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak pernah hilang. Selamanya akan tercoreng di situ, selamanya akan dikenang oleh masyarakat,
bahwa itulah amal negatif kita. Kalau toh masyarakat misalkan sudah ditutup oleh Allah sehingga lupa atas amal-amal negatif itu, kita masih teringat sebagai pelaku yang melakukan aktivitas negatif itu, selamanya akan teringat karena al-ismu ma haka fis sadri. Dosa itu adalah apa yang bergejolak di dalam hati kita. Disitulah sesungguhnya ada momentum yang disebut dengan masa silam atau masa lalu sebagai sebuah pengalaman, dan yang kedua adalah masa kini, suatu masa di mana kula panjenengan dihadapkan pada realitas dan kenyataan. Saiki kenyataannya yang kita hadapi adalah seperti ini. Setelah era corona, lalu adakah perubahan-perubahan? Adakah taubatan, ada tobat-tobat sosial? Ada tobat-tobat individual maupun tobat-tobat sosial, atau tobat terhadap vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah pasca corona biasa-biasa saja? Sehingga kemudian corona tidak menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kehidupan kita. Inilah masa kini, masa di mana kula panjenengan sedaya dihadapkan pada realitas dan dihadapkan pada kenyataan. Bagaimana kula panjenengan sedaya menghadapi kenyataan yang sekarang terjadi. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai sebuah kenyataan dan realitas yang kita hadapi, dan masa akan datang adalah sebuah masa di mana kula panjenengan sedaya dihadapkan pada sebuah tantangan yang masih abstrak. Apa wonten sing saged mirsani apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Tidak ada. Rasulullah saja yang bisa membaca tanda-tanda zaman yang akan datang. Rasulullah itu berarti seorang futurolog, seorang pembaca tanda-tanda zaman yang akan datang jauh sebelumnya. Itu sudah dibaca oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah santai. Apa yang sudah dilakukan? Amal solehat semua. Amal soleh semua yang dilakukan. Terhitung hanya sangat kecil dan sangat minim masa silam yang dilakukan Rasulullah sebagai bentuk amal negatif. Karena itulah yang dilakukan Rasulullah menjadi sebuah pengalaman, dan pengalaman itu menjadi sebuah sejarah, dan sejarah itu adalah sejarah positif yang ditanamkan oleh Rasulullah. Masa kini kula panjenengan sedaya menghadapi realitas dan kenyataan ini, bagaimana usaha-usaha yang harus kita lakukan. Dan masa yang akan datang adalah masa yang sangat abstrak. Kula panjenengan sedaya boten semerep apa sesungguhnya yang akan terjadi di era yang akan datang. Selain masa yang sangat abstrak, masa yang kula panjenengan sedaya dereng semerep apa yang akan terjadi, masa yang akan datang adalah masa yang penuh harapan. Kula panjenengan sedaya mesti mengharap, muga-muga selalu ngoten iki. Itulah ciri orang beriman. Sekalipun sekarang masih biasa-biasa mungkin, selalu berkata muga-muga. Ini artinya harapan. Masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarjunallah. Bukan sebagaimana orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah, mereka tidak lagi memiliki harapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang begitu panjang. Yang kami sebut tadi adalah lorong panjang yang tak terhingga. Hendak kemana kita hidup ini, dan di akhir akan seperti apa? Kalau panjenengan sudah tidak pernah tahu, dan yang kita lakukan adalah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan kula panjenengan sedaya
diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Inilah harapan. Masa depan adalah masa yang penuh harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengingat di dalam kehidupan yang panjang ini, mulai dari masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang, itu seyogyanya kula panjenengan sedaya kedah gadah napa rambu-rambu. Karena panjang sekali rambu-rambu yang saged menuntun kehidupan kula panjenengan sedaya. Rambu-rambu yang jelas, rambu-rambu yang benar, dan rambu-rambu yang dapat menyelamatkan kula panjenengan sedaya fid dini wa dunya. Napa niku rambu-rambu yang benar, yang jelas dan dapat menyelamatkan itu adalah at-taqwa. Takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu yang benar, yang jelas, yang dapat menyelamatkan itu adalah at-taqwa. Napa maksudipun takwa? Kesalehan amal itu takwa. Saleh amal secara vertikal artosipun hablum minallah. Saleh amal secara horizontal artosipun hablum minannas. Jadi hablum minallahnya itu saleh, hablum minannasnya juga saleh. Orang yang memiliki kesalehan amal yang sangat bermutu, baik level vertikalnya maupun horizontalnya, itulah ingkang dipun-wastani at-taqwa. Jadi rambu-rambu yang jelas, yang benar, yang dapat menyelamatkan mulai masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang, itulah takwa. Oleh karena itu di dalam kacamata Islam, takwa itu pula lah yang sesungguhnya disebut sebagai perbekalan hidup yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah panjenengan sedaya. Berbekalah panjenengan sedaya fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya seapik-apike perbekalan di dalam hidup, sebaik-baiknya perbekalan di dalam hidup itu adalah at-taqwa. Panjenengan sudah membawa karcis ketakwaan ini, waduh sudah selamat di dini wa dunya ilal akhir. Wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu bertakwalah panjenengan sedaya kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab. Kalau panjenengan sedaya itu oleh Allah disebut sebagai ulil albab. Sinten niku? Orang yang memiliki kecerdasan, ketajaman, dan kedalaman berpikir. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai sebagai orang yang memiliki kecerdasan. Cerdasnya kula panjenengan sedaya tetap sampai sekarang konsisten dan komitmen, cerdas secara emosional untuk dekat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti cerdas, dalam dan tajam pikirannya, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu ini bisa terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak cerdas tidak akan bisa mengungkapkan itu. Kalau panjenengan sadar sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah, direncanakan oleh Allah, dibina oleh Allah, dikelola oleh Allah, dan segala sesuatunya kita memiliki ketergantungan yang luar biasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi kehidupan. Inilah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perjalanan hidup yang begitu panjang dari masa silam, masa kini,
dan masa yang akan datang yang luar biasa. Mestinya kita harus menyisihkan waktu sejenak untuk beristirahat. Penting nih istirahat. Tapi istirahatnya bukan namung ditambal bubuk, bukan namung ditambal tidur. Istirahat yang dimaksud di dalam kacamata Islam bukan namung istirahat fisik. Menyisakan waktu sejenak untuk beristirahat, untuk memberikan semangat baru, energi baru, dan amunisi baru untuk melangkahkan kaki kita dalam perjalanan selanjutnya. Kita masih panjang untuk menuju masa depan yang betul-betul kita berharap dapat selamat fi dini wa dunya dan akhirat. Oleh karena itu kehidupan kula panjenengan sedaya di dunia ini pun seyogjanya juga harus menyediakan waktu untuk apa? Untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri, untuk berkontemplasi diri. Ya Allah, harus menghitung, harus ya Allah, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan. Harus dihitung. Sudah berapa saja nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Engkaulah sesungguhnya yang menjadi penyebab kehidupan semua kehidupan. Kalau tanpa Engkau maka kehidupan tidak akan terjadi. Kita harus lakukan evaluasi, introspeksi, kontemplasi yang dalam bahasa agama disebut muhasabatun nafsi. Muhasabah. Jadi muhasabah itu sejatosipun nggih boten tahunan, boten. Dalam Islam itu nggih boten bulanan, boten mingguan. Tetapi muhasabah itu kulla yaum, setiap hari, setiap saat. Karena panjenengan tidurnya kan tidak hanya malam saja, siang juga kadang-kadang tidur. Saat kula panjenengan tidur niku diangkat oleh Allah roh kula panjenengan sedaya. Ketika diangkat itu, kalau yang dipastikan dia meninggal, maka tidak akan kembali roh itu. Tapi kalau yang belum dipastikan, ditakdirkan dia meninggal, maka roh itu dilepaskan oleh Allah biar mengembara. Lalu kemudian saat menungso badhe bangun, itu dimunculkan kembali roh itu, dikembalikan lagi kepada manusia. Disitulah kemudian setelah kula panjenengan sedaya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba niku artosipun terima kasih ya Allah, Kaulah yang telah menghidupkan kami setelah panjenengan mematikan kula panjenengan. Jadi dihidupkan kembali, dimatikan kembali, mati suri. Jadi dilepas. Nek roh niku mboten dibalik nggih, salah. Niku salah. Nek roh niku lho coba diambil, dikembalikan, ambil, kembalikan. Niku urusan penting niku. Urusan yang maha prinsip, tapi kalau panjenengan saya kadang-kadang tidak terasa bahwa itu adalah urusan yang sangat prinsip. Betapa tidak prinsip kalau roh itu diambil lalu pangeran lupa misalkan, tidak dibalik nih gini. Ya, anak istri bertangisan, luar biasa. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengetahui mirsani endi nggone makhlukku sing durung makan. Mana tempatnya makhlukku, persediaan makannya masih berapa? Ya'lamu mustaqarraha. Allah mengetahui tempat berdiamnya makhluk itu. Wa mustaudaha,
dan seberapa banyak persediaan makan yang telah dikumpulkan. Kalau kira-kira persediaannya kurang, ditambah oleh Allah. Kalau makhluk itu mau bersyukur, dikelola oleh Allah. Jadi lau basatallahu ar-rizqa li ibadi, seandainya Allah mengucurkan rizki kepada hambanya itu berlebihan, labaghaw fil ard, maka sungguh hamba itu akan melampaui batas. Ini sifatnya makhluk namanya manusia. Nek digerujuk rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan melampaui batas. Melampaui batas itu siji, ora eling karo sing maringi. Dua, melampaui batas itu dia membelanjakan harta itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sifatnya manusia seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala walakin yunazzil, akan tetapi Allah tetap saja menurunkan rezeki itu biqadarin ma yasha, tetapi sesuai dengan ukuran yang telah Allah kehendaki. Jadi sing ngukur niku rezeki yang diberikan Allah kepada manusia adalah Allah. Sing mirsani sifat dan karakternya hamba, nek diparingi rezeki sakmene tinggi apa? Nek diparingi rezeki sakmene lali atau tidak, diberi rezeki sekian itu mudah bersyukur dan dibelanjakan pada jalur yang benar, maka disitulah berarti lalu kemudian dia selalu bersyukur kepada Allah, maka kemudian biqadarin ukuran yang dimaksud ini Allah akan memberikan. Misalkan ukurannya kok hamba ini tak paringi rezeki kok selalu bersyukur, selalu ingat kepada yang memberi, selalu membelanjakan harta ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, karakternya hamba seperti ini kira-kira seperti apa? Akan dikucurkan terus oleh Allah, karena sekalipun oleh Allah diberikan rizki yang melimpah pun hamba ini selalu bersyukur. Jadi karakternya luar biasa. Coba, ini adalah bentuk penghitungan muhasabah kita. Bagaimana apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan bagaimana masa silam yang sudah kita lakukan. Kita hitung investasi amal soleh kita itu jauh lebih banyak atau kira-kira kurang jika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dihitung itu. Itulah muhasabah. Pentingnya muhasabatun nafsi itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melontarkan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri, introspeksilah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum panjenengan sedaya dihisab oleh Allah. Masih ada ruang yang cukup panjang, tapi kita mboten seperti tapi husnudzon mawon, masih ada ruang yang cukup panjang yang bisa kita fungsikan untuk menghitung amal kita. Untuk apa menghitung amal kita? Agar supaya kula panjenengan saya memunculkan semangat baru, energi baru, amunisi baru untuk beribadah, melangkahkan kaki kita seterusnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sedaya, introspeksilah panjenengan sedaya qabla an tuhasabu, sebelum panjenengan sedaya dihisab, dihitung, diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kula panjenengan sedaya menghitung diri, mengevaluasi diri, kata Umar, wa tazayyanu, lalu berhiaslah panjenengan sedaya. Berhias dengan apa? Dengan amal soleh, soleh vertikal maupun soleh horizontal.
Untuk apa? Kata Umar bin Khattab, li'ardil akbar. Kita berhias, memperbanyak kesalehan-kesalehan amal itu dalam rangka li'ardil akbar. Bukan hamzah li'ardi, hamzahnya ardun itu kan bumi, tapi ini ain ardi. Li'ardil akbar, untuk menyiapkan dan untuk mempersiapkan kelompoknya Nasir menghadapi sebuah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala li'ardil akbar akan menggelar hisab yang paling besar di akhirat kelak. Ada momentum di mana Allah akan menggelar hisab terbesar. Semua orang akan ditunjukkan oleh Allah. Umar bin Khattab mengatakan, wa innama yahiful hisab yaumil qiyamah, dan sesungguhnya di hari kiamat nanti orang-orang akan merasakan ringannya hisab ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kepada siapa orang yang di hari kiamat nanti akan merasakan hisab yang dengan penuh keringanan itu, atau gak kroso bahwa dirinya itu dihisab? Itu ala man hasaba nafsahu fid dunya. Pada orang yang selalu hasaba nafsahu, mengevaluasi dirinya saat orang itu berada di kehidupan dunia. Nek panjenengan sedaya selalu mengevaluasi diri, berkontemplasi diri, introspeksi diri, delok kesalahan yang memperhatikan diri kula panjenengan sedaya, itu kata Umar bin Khattab, besok di yaumul qiyamah hisabnya akan ringan. Manakala orang itu selalu melakukan perhitungan dirinya saat kula panjenengan sedaya hidup di alam dunia. Itu nasihat Umar. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga berpesan kepada kita. Kata Rasulullah, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah mandana nafsahu, orang yang menganggap dirinya rendah, tidak ada kesombongan sama sekali. Itulah orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang menganggap dana, rendah, nafsahu, dirinya. Karena orang yang merasa dirinya rendah, belum punya apa-apa, dia akan melakukan introspeksi selalu melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, dan kontemplasi diri. Sebab beliau masih merasa dirinya rendah, kata Rasulullah. Jadi orang yang betul-betul cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung dirinya karena dirinya merasa rendah. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas pula, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu mengamalkan sebuah amal kehidupan yang digunakan untuk menyongsong setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Adalah orang yang selalu berinvestasi kehidupan setelah kematian. Kalau orang ciri-cirinya adalah selalu menghitung diri karena dirinya merasa rendah. Yang kedua, selalu mengamalkan amal-amal kehidupan yang dipergunakan untuk kehidupan setelah kematian, maka itulah yang disebut orang yang cerdas, kata Rasulullah. Wal ajizu, sementara orang yang lemah, orang yang tidak cerdas, kata Rasulullah, adalah manittaba'a nafsahu hawahu, adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, tetapi dia selalu berangan-angan panjang kepada Allah. Jadi nafsunya itu dituruti terus, tapi karepe dia berangan-angan panjang kepada Allah itu untuk diselamatkan dirinya. Itulah orang yang lemah, kata Allah. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengatakan orang itu lemah? Logikanya kan buatan cocok.
karpe minta kesejahteraan dan minta keselamatan dari Allah, tamanna Allah, berangan-angan panjang kepada Allah, tetapi amal yang dia lakukan adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah orang yang lemah. Jadi Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sabdanipun kalau wau adalah al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu, dan orang yang lemah itu adalah man ittaba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang berangan-angan panjang kepada Allah. Logikanya kata Rasulullah, kalau orang itu ingin berangan-angan panjang dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia tidak mengikuti hawa nafsunya terus-menerus. Sebab ada nafsala ammaratun bisu, karena hakikatnya nafsu itu akan selalu membawa orang itu kepada perbuatan kejahatan, kejelekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat Umar bin Khattab mengatakan pentingnya hisabun nafsi, menghisab diri kita. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga menggambarkan pentingnya muhasabatun nafsi. Allah Subhanahu wa taala pun juga menggambarkan di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Surat Al-Hasr ayat 18 yang biasanya dibaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah juga mengingatkan kita untuk bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wong sing beriman, takwalah panjenengan sedaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap individu kula panjenengan sedaya memperhatikan ma qaddamat, perbuatan-perbuatan yang telah berlalu. Itu artosipun memperhatikan perbuatan-perbuatan yang telah berlalu itu, hitunglah, ceklah, cross checklah perbuatan yang telah berlalu itu kira-kira yang dominan apa. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, untuk apa kula panjenengan saya diperintahkan oleh Allah untuk melihat amal-amal kula panjenengan sedaya masa lalu yang sudah kita lakukan, ligotin iki punika untuk merespon hari dan masa depan. Ligotin untuk hari besok. Masa besok itu maksudnya pun untuk mempersiapkan hari akhirat kelak. Jadi ini penting, mengaca yang sudah terjadi untuk meningkatkan kualitas ke depan. Mengaca apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sisa hidup keluarga yang masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nasihat Umar bin Khattab tentang pentingnya hisabun nafsi. Hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Tirmidzi juga mengatakan pentingnya evaluasi diri, hisabun nafsi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasr ayat 18 juga mengatakan dan memerintahkan kula panjenengan sedaya untuk melakukan evaluasi diri, introspeksi diri untuk mempersiapkan hari yang akan datang, ialah masa depan akhirat kula panjenengan sedaya. Dari ketiga Al-Quran, hadis dan nasihat Umar itu, setidaknya kula panjenengan sedaya ada 5 hikmah. Setunggal, dengan melakukan muhasabatun nafsi itu, manusia menjadi menyadari sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya esensi kehidupan umat manusia itu tergantung kepada amal kesayangan itu.
tergantung kepada amal kebaikan. Kalau menungso menika boten gadah amal kebaikan, itu wujuduhu ka'adam. Wujudnya itu sama dengan ketiadaannya. Dia secara fisik berjalan-jalan di atas bumi ini, tetapi dalam kacamata Islam dia sesungguhnya adalah bangkai-bangkai yang berjalan-jalan, yang tidak punya arah dan tidak punya ruh di dalam kehidupan. Dan tidak punya arah. Jadi Islam memberikan satu label yang cukup tidak baik. Itu bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan di atas bumi, yang tidak punya arah dan tidak punya ruh di dalam kehidupan. Karena itu bahwa manusia hakikatnya adalah amal kesalehan, amal kebaikan, maka sesungguhnya sedemikian pentingnya amal kebaikan itu, Al-Quran pun juga menggambarkan orang yang tidak punya amal kebaikan itu sesungguhnya tidak bermakna. Dalam surah An-Najm dikatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah belum diberitakan kepada mereka ialah apa-apa yang terdapat di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurna itu. Allah taziru waziratu bisra ukhra, bahwa seorang yang berdosa tidak akan pernah bisa memikul dosa orang lain. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwa seseorang yang hidup ini tidak akan mendapatkan apa-apa illa kejaba ma sa'a, apa yang telah ia usahakan, apa yang telah ia perbuat. Kalau dia tidak melakukan perbuatan yang baik untuk masa depannya, maka sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan. Ini penting sekali digambarkan, ini penting sekali. Karena itu wa anna sa'yahu sawfa yura, kata Allah, dan sesungguhnya amalnya dia kelak akan dipertunjukkan kepadanya. Tsumma yujzahu al-jazaa al-awfa, dan kemudian amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dengan sebuah balasan yang jauh lebih sempurna. Kalau panjenengan sedaya beramal kesainan, maka besok kelak nanti akan Allah akan dibalas dengan amal yang jauh lebih luar biasa. Yang kedua, bahwa amal kula panjenengan sedaya besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sedaya. Dengan kesadaran itu, maka manusia akan membuat dan akan menciptakan sebuah keseimbangan. Apa sesungguhnya amal yang paling dominan di dalam kehidupan? Apakah amal yang baik ataukah amal yang sebaliknya, yang buruk, yang sudah kita lakukan? Ataukah amal yang kita lakukan itu adalah amal yang bermanfaat, ataukah amal yang mador, yang sebaliknya? Apakah amal yang kita lakukan itu adalah amal yang bisa mendekatkan kula panjenengan sedaya kepada Allah, atau amal yang justru menjauhkan diri kula panjenengan sedaya kepada Allah? Maka inilah yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik yang positif maupun yang negatif sedoyonya. Karena itu dalam surah Yasin dikatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, suatu hari besok aku akan kunci mulut-mulut orang itu. Mulutnya dikunci, tidak boleh berargumentasi. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara di hadapan kami secara objektif. Jadi yang akan berbicara justru tangan mereka, bukan mulutnya. Kalau mulut nanti dia akan berbicara sesuai dengan kehendaknya, mungkin bohong. Mulut nanti suatu hari, nanti di hari akhir nanti dikunci oleh Allah, tapi tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi kesaksian terhadap amal-amal yang telah dia
telah mereka perbuat di dalam kehidupan ini. Jadi itulah menggambarkan bukti bahwa besok di kelak yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggelar sebuah hisab akbar di mana mulutnya ditutup, lalu tangannya dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara secara apa adanya, dan kaki-kaki mereka akan menjadi kesaksian yang akan menyaksikan dan menjadi kesaksian bahwa apa yang disampaikan oleh tangan itu adalah sesuatu yang benar adanya. Mudah-mudahan hikmah ini dari hisabun nafsi ini membuat korban dengan saya hidup ini menjadi bermakna, hidup ini menjadi lebih dinamis menuju kepada ke arah yang lebih positif, dan hilangkanlah hal-hal negatif yang sudah lewat dan hadirkanlah hal-hal positif di hari ini dan yang akan datang. Karena itu ditutup oleh hadisnya Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka ia tergolong sebagai orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini nilai prestasinya seperti kemarin, maka sesungguhnya dia tergolong sebagai orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan barang siapa yang hari ini prestasi amalnya lebih jelek dibandingkan kemarin, fahuwa mal'unun, maka orang yang seperti ini oleh Rasulullah digolongkan sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pertama tadi, yang hari ini selalu lebih baik daripada kemarin. Pindah hari besok, besok lebih baik daripada hari ini, besok lusa lebih baik daripada besok. Jadi selalu prestasi itu naik, dan kalau prestasi itu naik maka disebut bahwa robihun, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berusaha terus-menerus menggapai kehidupan ini, mencapai sebuah cita-cita yang paling dihadapkan oleh Allah, ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.